Bagaimana mereka bisa mendapatkan standar tidak hanya perilaku, kapasitas kerja, hard skill, tapi juga mendapatkan sertifikasi. Kami ingin mengajak atau berkolaborasi dengan industri yang ada di sekitar kami. Bagaimana mensinergikan bidang-bidang keahliannya dengan menggali kekuatan-kekuatan yang ada di tingkat lokal. Karena benar-benar tersambung antara skill yang dibangun dengan kebutuhan pasarnya. Jangan ragu masuk SMK karena SMK siap kerja, siap wirausaha, juga siap kuliah. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di Siniar Pendidikan Bermutu untuk semua. Siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif. Pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting, yaitu bagaimana SMK bisa jadi pahlawan ekonomi daerah. Bisa begitu ya? Nah, penasaran kan? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan saya Prita Laura. Kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari para pemangku kebijakan, praktisi pendidikan, hingga kita akan klarifikasi isu-isu yang beredar. Nah, Sobat Belajar, dan hari ini kita akan langsung menyelami kenapa program ini lahir dan apa urgensi di baliknya. Telah hadir bersama dengan saya di sini ada Bapak Tatang Mutakin, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Halo Pak. Halo Pak Dirjen. Kemudian juga ada Ibu Eti, Guru SMKN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, pengampu dari Teaching Factory. Halo Ibu Eti. Halo Mbak Prita. Iya, kita akan ke Pak Tatang dulu ya, Pak Dirjen. Tadi kita bicara bahwa SMK kewilayahan ini bisa mendorong pahlawan-pahlawan ekonomi daerah. Apa sih maksudnya Pak? Iya. Jadi yang pertama bahwa dengan jumlah SMK yang cukup besar 14.400 dan itu ada di berbagai pelosok tanah air, maka ada peluang besar terutama untuk bisa meningkatkan dan mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan ekonomi. Di dalamnya misalnya Koperasi Merah Putih, kemudian food estate dan makan bergizi gratis, dan bidang-bidang keahlian SMK yang bervariasi ada 10 yang secara rumpun besarnya nanti bisa berkontribusi dalam meningkatkan apakah itu sebagai pekerjanya atau juga sebagai wirausahawan di bidang-bidang tersebut. Jadi secara gambaran besarnya ya Pak ya, ada program-program hasil terbaik cepat prioritas dari Presiden yang tentunya ini juga kemudian menjadi off-taker dari banyak produk-produk lokal dan dibutuhkan sumber daya manusia mumpuni, dan disitulah kemudian nanti disatukan begitu ya. Bagaimana bisa saling menyatu antara ketersediaan sumber daya manusia dengan ketersediaan lapangan kerja dan juga kebutuhan yang ada. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, bedanya apa lantas dengan SMK yang sudah ada sebelumnya? Ya. Kalau sebelumnya kita cenderung melakukan pendekatan secara umum bagaimana meningkatkan kualitas SMK kebekerjaan dengan magang di dunia industri dan dunia usaha. Ini cukup berhasil dengan menekan pengangguran dari sebelumnya 2020 sekitar 13% dan terakhir sekarang sampai 8%. Nah, yang menjadi berubah adalah bagaimana dengan daerah-daerah yang ternyata industrinya terbatas. Tapi sekalipun daerah itu industrinya terbatas, sektor pertaniannya, sektor perikanannya, perkebunannya, juga UMKM-nya cukup luas. Nah, bagaimana SMK didekatkan dengan area-area ekonomi lokal sehingga nanti mereka menjadi penguat pertumbuhan ekonominya, sekaligus menjadikan daerah juga ikut tumbuh. Jadi ini yang mungkin menjadi kata kunci bagaimana mereka bisa menjadi pekerja di daerah-daerah tersebut atau menjadi wirausahawan.
Jadi proses pembentukannya apakah dilihat dulu dari potensi di daerahnya, kemudian dibangun SMK-nya, kebutuhannya apa, seperti itu Pak cara Iya. Cara dibentuknya? karena kondisi SMK di lapangan itu sudah bidang keahliannya sudah ada, dan tentu untuk mengubah bidang keahlian juga itu akan berdampak luas pada infrastruktur, lab, kemudian guru. Maka yang dilakukannya adalah lebih ke kontekstualisasi. Bagaimana SMK-SMK yang ada misalnya di bidang karena kebanyakan SMK keahliannya misalnya manufaktur, industri dan manufaktur, maka bagaimana mereka bisa menjadi katakanlah permesinan untuk mesin-mesin pertanian, gitu ya. Bagaimana mesin-mesin juga yang untuk meningkatkan dalam penangkapan ikan untuk di daerah-daerah pesisir gitu. Jadi hal-hal ini bisa ditingkatkan, termasuk juga tadi di bidang peternakan, kemudian di bidang marketing, penjualan dan lain-lainnya itu bisa didekatkan. Kalau daerahnya daerah sumber kopi, maka bagaimana kopi itu diolah sedemikian rupa menjadi barang produk yang lebih bernilai tinggi. Iya. Jadi benar-benar bukan hanya menciptakan kelulusan, tapi benar-benar dipikirkan bagaimana ini nyambung begitu ya Pak, dengan kebutuhan sumber daya manusia dan juga industri yang ada. Wah, menarik sekali Pak konsepnya. Nah, tadi Bapak sampaikan lagi ya, tadi bagaimana ini menjadi penggerak ekonomi daerah. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Iya. Dalam konteks kedaerahannya. Iya. Jadi masing-masing daerah itu sudah memiliki keunggulan di sektor masing-masing. Ada yang kuatnya di sektor pertanian, ada yang di sektor perikanan, peternakan, perkebunan, sebagian mungkin juga yang manufaktur. Ini bagaimana kita dekati pengembangan SMK itu dengan kebutuhan tersebut. Dengan peningkatan proses pembelajaran, kemudian kita juga memberikan dorongan-dorongan dengan beragam intervensi yang spesifik sekaligus inovatif. Katakanlah bagaimana agar SMK-SMK bidang pertanian mereka bisa mengembangkan teaching factory. Jadi dengan teaching factory, program teaching factory di tingkat nasional yang disampaikan ke SMK, mereka bisa mengembangkan dan mereka bisa praktek langsung di industrinya di dalam SMK tersebut, dan hasil-hasilnya langsung dijual ke market gitu ya. Jadi ini yang dilakukan. Ada juga intervensi yang nampaknya ini di samping mungkin untuk industri, ada juga yang kewirausahaannya. Maka kita juga memberikan dorongan ke SMK-SMK dengan insentif program kewirausahaan. Mereka mencari wirausaha apa yang akan dikembangkan untuk siswa-siswa tersebut, dan itu menjadi bagian PKL atau magang di SMK tersebut dalam konteks teaching factory di masing-masing sekolahnya. Ini pun juga bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada ya Pak ya, karena benar-benar tersambung antara skill yang dibangun dengan kebutuhan pasarnya. Betul. Ya. Nah, target jangka menengah dengan jangka panjangnya apa sih Pak sebenarnya? Ya, memang kita punya target cukup ambisius. Katakanlah tadi yang SMK dengan terutama yang untuk kompetensi, misalnya dengan teaching factory, kemudian industrinya ikut di sana membantu, bagaimana mereka bisa mendapatkan standar tidak hanya perilaku, kapasitas kerja, hard skill, tapi juga mendapatkan sertifikasi. Harapannya dengan intervensi-intervensi yang ada, kita setidaknya ada 100.000 lulusan SMK nanti yang dapat sertifikasi di bidang keahlian masing-masing. Kemudian kita juga akan mendorong SMK-SMK yang daerah tersebut menjadi daerah penyumbang pekerja migran Indonesia. Nah, kita berikan pemantik sekitar 750 siswa SMK agar bisa dapat penguatan akses untuk bekerja ke luar negeri. Di samping tentu ada program-program yang dikerjasamakan dengan Kementerian P2MI dan juga langsung antara sekolah itu dengan perusahaan-perusahaan yang di luar negeri.
Jadi dengan posisi ini maka lulusan-lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja di dalam negeri, dan kalau dia punya motivasi keluar, mereka juga berkesempatan bekerja di luar negeri. Tadi kita juga untuk kewirausahaan, kita dorong ada sekitar 250 proyek kreatif kewirausahaan. Dan kita juga untuk program-program yang SMK yang cukup banyak siswanya seperti bidang bisnis ya, itu kita naikkan dari yang bisnis biasa, dari yang marketer biasa menjadi salesnya naik kelas gitu ya. Jadi langsung dengan dukungan sekitar 70 perusahaan-perusahaan industri retail dan lainnya, mereka membantu SMK di masing-masing wilayahnya untuk bisa nanti lulus betul-betul punya keterampilan sekaligus budaya industri dan budaya perusahaan, sehingga pas lulus betul-betul udah lebih siap. Apakah juga dibangun kemitraannya Pak dengan industri, dengan perusahaan, dengan kemudian misalnya persiapan mereka menjadi entrepreneur menurut Bapak tadi, bagaimana dengan kemitraannya? Apakah juga dikoneksikan di daerah itu Pak? Ya, untuk itu tadi misalnya di dalam program-program sebelumnya juga kita sudah ada program pemadanan. Jadi kita memberikan insentif misalnya 100 juta untuk satu SMK. Tapi dia akan dapat insentif tersebut kalau dia bisa menggait industri, yang industrinya itu in kind akan mendukung program tersebut. Sehingga ketika ditotal menjadi 200 juta. Jadi ada in kind dari industri, ada dari kita. Kemudian kalau industrinya bisa sampai 5 juta, kita taikan juga. Dengan posisi seperti itu, maka industri juga dapat menikmati hasil kerjasamanya karena dananya pemadanan gitu ya. Nah, si sekolah juga mendapatkan kesempatan untuk langsung berinteraksi dan siswanya langsung magang di industri tersebut. Baik, Sobat Belajar, kita beralih ke Ibu Eti, guru SMKN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur yang pengampu Teaching Factory. Nah, Bu Eti, saya penasaran nih, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibu bersama dengan rekan-rekan untuk penerapan Teaching Factory ini, Bu? Oke, jadi begini Mbak Prita, jadi sekolah kami itu ada di perbatasan antara Cianjur dengan Bogor, ya, sebagai penyangga ibu kota lah istilahnya. Sehingga kami mensupport untuk protein hewani, khususnya untuk warga ibu kota. Daerah sekitar kami adalah daerah industri peternakan, Mbak Prita. Jadi karena di sekitar kami industri peternakan, tadi yang disampaikan oleh Bapak Pak Tatang untuk masalah bagaimana berkolaborasi dengan industri yang ada di sekitar, kami mengembangkan untuk Teaching Factory peternakan. Kita ada 3 kompetensi keahlian, agribisnis ternak, agribisnis tanaman, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ketiganya kami kembangkan untuk Teaching Factory. Mengapa kami kembangkan Teaching Factory? Karena kami ingin mengajak atau berkolaborasi dengan industri yang ada di sekitar kami. Ya, jadi mulai dari peternakan, kami belajar bagaimana menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dari industri. Kami ajak industri-industri di sekitar kita untuk menyelaraskan kurikulum itu dan menjadikannya dalam bentuk Teaching Factory. Teaching Factory artinya pembelajaran berbasis industri. Anak mulai dari melakukan order tersebut atau mengerjakan order sampai dengan layanan purna jualnya dilakukan oleh siswa tapi didampingi oleh guru. Nah, kita ada ada beberapa industri yang mensupport kita dan juga ada UMKM yang mensupport kita. Untuk agribisnis peternakan kami disupport oleh PT Asputra Perkasa Makmur, itu bermitra dengan kami. Jadi Asputra itu menyediakan kandang close house untuk mereka anak-anak belajar bagaimana memelihara ayam di kandang modern. Kemudian untuk agribisnis pengolahan hasil pertanian kami mengembangkan bolen dengan keunggulan lokal duren di dekat sekitar kami, UMKM itu. Kemudian ada juga di agribisnis tanaman kami mengembangkan untuk pemeliharaan melon hidroponik. Ya, jadi melon tanpa menggunakan tanah, kami menggunakan duck bucket seperti itu, juga edamame. Dan semua itu kami kolaborasikan dengan industri dan UMKM dan seluruhnya siswa yang mengerjakan. Gitu. Jadi tadi yang harus digarisbawahi adalah guru mendampingi saja, mereka yang melakukan.
seperti itu. Itu Katanya konsep. sudah Ibu bawa juga nih hasilnya nih, kita pengen lihat dong. Boleh Mbak Tunjukin dong Prita. hasilnya Bu. Jadi ini adalah salah satu produk dari agribisnis pengolahan hasil pertanian di sekolah kami. Ini bentuknya adalah bolen duren. Durennya asli Mbak Prita. Oh ya? Dan kita nggak pakai essence apapun. Iya. Ya, dengan menggunakan gula asli. Untuk saat ini kami PO karena kami tidak berani pakai bahan tambahan. Iya. Sehingga ini hanya bisa didapatkan via PO. Nanti kalau kapan-kapan Mbak Prita main kita bisa kasih. Jadi harus PO ya. Ya. Kalau PO gimana caranya? Ada di Instagram Ya. atau apa begitu? Iya benar, ada Instagram SMK Negeri 1 Cikalong Kulon, bisa di DM dan Bapak Ibu bisa mendapatkan produk-produk kami antara lain bolen duren ini. Nah, Seperti itu itu. dia. Nah, kalau berarti anak-anak ini dari mulai mereka membuat, punya ide, Ya. kemudian sampai kemudian marketingnya, Hmm. kemasan dan semuanya sampai bisnisnya ya Bu. Ya. Nah, kalau mereka dapatkan keuntungan, kemudian gimana mereka? Nah itu jadi mereka itu ada hitungannya Mbak Prita. Mereka kan mulai dari analisis order sampai mereka menentukan harga jual dari produk mereka. Jadi mereka sudah menghitung dan hasilnya kita bagi hasil antara sekolah dengan siswa. Yang dapat yang mengerjakannya itu. Dan biasanya itu kita bagikan menjelang mereka PKL. Karena ketika mereka PKL kan mereka banyak kebutuhan tuh, harus kos, harus biaya hidup selama PKL. Nah, kita akan bagikan tabungannya itu menjelang PKL Mbak Prita. Jadi mereka langsung ada semangatnya gitu Ya, ya, Bu, karena ya. udah merasakan keuntungannya. Benar sekali mereka senang sekali gitu ya. Bahkan mereka suka posting di media sosial mereka dengan uang-uang seperti itu. Karena itu hasil kerja keras mereka selama ini. Seperti itu. Nah, apakah ada mitra yang kemudian berkolaborasi dengan Ibu dari industri mungkin atau mungkin universitas Ya. sehingga kemudian bisa membuka wawasan anak-anak dan yang paling penting terkoneksi dengan baik begitu? Oke, untuk mitra kami ada. Jadi untuk agribisnis ternak tadi seperti Tadi, saya sampaikan ada PT Asputra Perkasa Makmur. Mereka support mulai dari kandang klososnya, lalu bahan anak-anak praktek berarti ya, mulai dari DOC sampai ke obat-obatan. Tapi di akhirnya mereka akan mengambil, artinya hasil produknya itu langsung mereka beli. Ya, jadi 12.000 ekor ayam yang kami punya pasti langsung dibeli oleh PT Asputra. Jadi kami nggak perlu mikirin 12.000 mau dijual kemana ini Luar selama biasa ini. ya, sudah 12.000 ya ayamnya ya. 12.000 ya. Nah, itu untuk pengolahan hasil pertanian itu kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, khususnya para stokis untuk duren, Mbak Prita. Jadi mereka selalu mensupport kami, mau simpan hasil panennya untuk di frozen kan, kita bisa olah pada waktu kita akan memerlukannya, seperti itu. Itu UMKM untuk pengolahan. Dan untuk yang agribisnis tanaman, seperti biasa kami ada beberapa perusahaan kelompok tani yang membantu kami dalam memasarkan produk-produk kami. Tapi biasanya kayak melon hidroponik ataupun edamame nggak perlu dipasarkan keluar juga sudah habis. Artinya kita sudah punya pelanggan-pelanggan khusus yang datang ke sekolah untuk ambil melon sama edamamenya. Wah, jadi benar-benar para siswa ini langsung merasakan manfaatnya, begitu. Jadi kemudian ada motivasi lebih ya ketika kemudian lulus SMK dan kemudian langsung mempraktekkan keahliannya. Bu, apakah saat ini juga sudah terhubung dengan program-program prioritas pemerintah seperti yang tadi disampaikan Pak Tata, misalnya program makan bergizi gratis atau program pangan begitu? Apakah sudah juga terhubung selama ini, Bu? Nah, itu untuk yang saya tahu dari PT As Perkasa Makmur itu, dia berekanan dengan para RPH, RPA itu ya, dan dari RPA itu mereka yang untuk menyetok MBG di sekitar wilayah minimal Cikalong Kulon, tapi bisa lebih mereka ke luar sana. Jadi intinya kita sudah mendukung program itu melalui produk yang kami hasilkan berupa ayam-ayam pedaging seperti itu. Kalau yang Ibu rasakan, Bu, apa manfaatnya SMK berdasarkan keunggulan wilayah ini dengan model SMK yang sebelumnya? Oke, nah untuk keunggulan wilayah ini, Mbak Prita, jadi selama ini mungkin orang masih belum paham tentang pertanian. Mereka hanya bertani secara konvensional, gitu ya. Tapi dengan adanya SMK, kita mencoba membuka wawasan mereka bahwa SMK itu bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya generasi penerus mereka dengan keunggulan lokal di sekitar itu,
sesuatu yang modern untuk mereka kembangkan di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang pengolahan. Sehingga hasilnya adalah masyarakat di sekitar SMK Negeri 1 Cikalongkulon pun tingkat wawasan untuk pengolahannya atau wawasan untuk beternak atau menanamnya itu lebih meningkat gitu ya, lebih luas lagi. Dan satu lagi dengan adanya tadi yang disampaikan digital marketing. Iya. Ya, jadi sekolah kami bekerja sama juga dengan masyarakat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan digital marketing. Karena di kami ada jurusan TKJ Mbak Prita. Seperti Apa itu itu. TKJ? Teknik komputer jaringan. iya. Ya, mereka selain belajar tentang bagaimana teknik komputer dan jaringannya, tapi juga mereka belajar tentang desain logo, bagaimana memasarkan lewat digital. Nah, itu kami dibantu dari jurusan TKJ. Bu, saya pengen tanya, kalau tadi kan Pak Tatang sampaikan, ini salah satu tujuannya juga untuk mengurangi angka pengangguran karena terkoneksi antara kebutuhan sumber daya manusia, pasar, dan industri. Ya. Pengalaman Ibu bagaimana? Nah, yang saya sampaikan, ketika anak saya ada di kelas 12, saya tanya, ada 36 siswa dalam satu kelas, apa cita-cita kamu setelah ini? Setelah kalian berada di SMK Negeri 1 Cikalongkulon dan punya teaching factory. Dari kelas agribisnis ternak yang saya ajar, mereka mengatakan bahwa saya ingin jadi pengusaha peternakan. Seperti itu. Hanya 2 anak dari 36 itu yang pengen jadi ABRI. Berarti lebihnya 34 siswa, saya tanya semuanya ada yang ingin peternak unggas, peternak bebek, peternak sapi. Berarti mindset mereka sudah terbuka bahwa nggak harus mereka jadi pegawai ataupun apa, tapi dengan mengusahakan peternakan di lingkungan mereka, mereka bisa mengusahakan untuk kemajuan ekonomi mereka. Seneng loh saya dengernya nih Bu ya, ada anak-anak SMA yang pengen jadi pengusaha peternakan, pertanian ya. Nggak melulu kita dengar pengen jadi YouTuber, TikToker gitu ya. Saya juga bangga waktu itu Mbak Prita pas saya tanya seperti itu, wah luar biasa, berarti apa yang ditanamkan oleh guru-guru mereka selama kurang lebih 3 tahun itu nerap. Ya, sehingga mereka bisa punya jiwa itu, entrepreneur itu keluar dalam hati mereka. Tantangannya apa Bu ketika menerapkan SMK keunggulan wilayah ini? Ya, ada beberapa tantangan, antara lain seperti ini. Untuk bisa bekerja sama dengan industri sekitar kita, kami mungkin bisa satu demi satu gitu ya. Artinya saya butuh apa dari sekolah, peralatan yang kami tidak ada, kita bisa datang ke industri. Pak, bisa nggak kami belajar di sini? Boleh, diperbolehkan. Kemudian kami mau penelitian untuk LKS, mereka datang, diperbolehkan. Hanya mereka agak kesulitan untuk diminta MOU. Secara tertulis. Kenapa? Seperti itu. Mungkin alasannya apa? Ya, mungkin alasannya karena tidak ingin keterikatan. Ya, karena mereka kan artinya terus fokusnya bukan di sana. Iya, benar. Fokusnya bukan di sana, sehingga tantangannya bagaimana kita bisa benar-benar meraih industri untuk bisa bersinergi ya, Mbak ya. Bersinergi dengan SMK untuk memajukan keunggulan lokal supaya industrinya juga bisa mendapatkan manfaat sehingga kemudian membuka pintu. Ya, benar. Baik Sobat Belajar, kita akan mengupas tuntas SMK Berdaya yang berbasis kewilayahan dan kita akan kembali ke Pak Tatang. Pak Tatang, untuk kita dapat mencapai cita-cita besar tersebut, konsep besar tersebut dari SMK yang berdasarkan kepada keunggulan wilayah, apakah ada strategi khusus yang bisa dijelaskan dalam bentuk misalnya strategi-strategi utama, pilar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi begitu Pak? Iya. Jadi dalam mendukung bagaimana SMK bisa menjadi penggerak tadi, yang paling penting adalah yang pertama kita pastikan, tadi pengalaman Bu Eti menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan itu relevan dan kurikulum itu disusun bersama industri gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyusun sendiri karena kurikulum yang kita bangun harus betul-betul adaptif bagaimana industri yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, ketika kurikulumnya sudah adaptif, bagaimana kita pastikan para gurunya, pendidiknya itu kompeten gitu ya. Jadi tenaga pendidikannya kompeten dan juga didukung oleh tenaga kependidikannya. Tentu karena tadi disampaikan oleh Bu Eti ketika buka teaching factory,
dia berproduksi, dia butuh sarana dan prasarana. Maka sarana dan prasarana yang memadai juga sangat penting. Bagaimana bisa memastikan kalau 1.200 ayam itu nanti mau diubah menjadi produk akhir, mungkin harus ada alat-alat apa saja yang disiapkan. Kalau tadi misalnya sampai membuat bolen, itu alat-alat apa saja yang disiapkan, dan itu nanti bisa betul-betul dekat dengan standar yang ada di industri. Nah, hasilnya itu harus betul-betul diakui oleh industri dan diterima market. Karena tadi yang disampaikan Bu Eti, produk-produk itu bukan hanya latihan untuk siswa, tapi juga bisa menjadi barang yang terjual, dan itu tadi revolving fund gitu ya. Jadi kalau saya praktek tentang membuat bolen, membutuhkan satu siswa itu katakanlah 100.000, karena produk yang saya buat itu terjual, maka nanti sekitar 100.000 akan balik lagi dan itu akan bergerak terus. Jadi inilah yang disebut dengan konsep teaching factory, belajar sambil berkarya dan betul-betul bisa menghasilkan sehingga bisa membiayai proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, keempat, karena kita harus selaras dengan betul-betul kebutuhan industri, maka kita harus punya standar uji kompetensi yang hasilnya betul-betul diakui industri. Jadi kalau misalnya tadi di bidang pertanian, melon premium, seperti apa dia harus dihasilkan gitu ya, karena kalau misalnya standarnya agak di bawah, dia tidak akan jadi premium lagi gitu ya. Padahal tadi dengan cara pengelolaan seperti itu harus bisa menjadi produk yang premium. Nah, ini pilar-pilar ini, 4 pilar ini harus saling mendukung, bagaimana guru, kurikulum, kemudian sarana dan prasarana, serta betul-betul terkonek dengan industri. Industri apapun itu, apakah itu industri industri pertanian, industri peternakan, bahkan juga industri-industri yang mungkin banyak juga yang terkait di SMK itu, yang banyak jadi wirausaha itu, industri kecantikan, tata boga, tata busana, yang itu betul-betul harus bisa sejalan, bahkan mereka bisa berinovasi melampaui apa yang saat ini sudah ada, seperti itu. Jadi bisa tercapai SMK yang tangguh, maka ekonomi daerah pun akan tumbuh dengan segala potensinya. Nah, bagaimana kemudian SMK tangguh, daerah tumbuh ini disinergikan dengan program-program yang lain ini Pak? Kan ada juga namanya SMK Mitra Desa, kemudian juga ada SMK Inovasi Desa, serta SMK Penggerak Desa. Nah, itu bagaimana Pak? Itu disinergikannya seperti apa? Iya. Jadi Mbak Prita, di dalam program prioritas nasional salah satunya adalah bagaimana kita memiliki penguatan di desa, dan itu ada dana cukup besar ke desa. Nah, bagaimana ini didekati agar sumber daya manusianya betul-betul siap. Nah, nanti dalam konteks mereka tidak harus selalu berpikir industri dan pindah ke kota, pindah ke Jabodetabek dan lainnya, tapi mereka melihat di daerah-daerahnya sendiri sudah punya resources yang cukup memadai, cuma tidak ada orang yang menata. Nah, mereka lah nanti yang akan melakukan praktek-praktek. Dengan praktek-praktek tersebut bisa lahir inovasi-inovasi yang nanti bisa dimanfaatkan oleh desa. Nah, inovasi desa ini apakah bisa dalam wujud nanti membantu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau kegiatan-kegiatan intervensi yang untuk meningkatkan ekonomi desa. Kalau misalnya Desa Merah Putih misalnya, betul, ya Pak ya. Koperasi Merah Putih gitu ya, mereka katakanlah butuh untuk yang menangani simpan pindahannya, atau kalau dia fokusnya di pertaniannya, yang menangani pertaniannya. Jadi ini semua kita dorong agar apa yang dilakukan oleh kita betul-betul selaras dengan program-program lainnya. Dan ini juga diangkat di tingkat nasional, kita melakukan MOU, kerjasama agar nanti mereka lebih mudah berkolaborasi di level bawah, seperti itu. Waduh, menarik ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sinergi itu dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian antara dunia kerja dengan apa yang skill yang keluar semuanya nyambung sehingga bisa terserap. Nah, pertanyaan ke Bu Eti, ini program yang dilakukan oleh Teaching Factory ini apakah hanya menyasar kepada siswa atau juga menyasar kepada guru dan juga ekosistem lain di sekolah, Bu?
Oke, ini tidak hanya menyasar kepada siswa. Melalui TEVA ini kan kita bersinergi dengan industri tadi ya Bu ya. Jadi sebelum kita menjalankan TEVA, gurunya dulu Bu. Gurunya kita berikan pelatihan dengan magang di industri gitu. Mulai dari magang di industri, mereka kemudian uji kompetensi, uji sertifikat teknis dari industri juga, upskilling, reskilling ya Pak ya. Jadi mereka gurunya pun diperbaharui kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kemudian apa dampaknya bagi ekosistem sekolah? Yang pasti budaya kerja gitu. Jadi budaya kerja jadi ada di sekolah kami. Budaya bagaimana itu bekerja dengan SOP, bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, itu jadi sudah ada dan berlaku gitu ya. Istilahnya kami semua sudah melakukan itu sesuai dengan budaya yang ada di industri. Itu yang mempengaruhi sekali di ekosistem sekolah kami. Bu Eti, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa punya mitra-mitra industri, berarti kan ada transfer knowledge ya? Jadi pengetahuan yang kemudian diajarkan. Ini bentuknya bagaimana Bu? Apakah guru-guru belajar ke sana atau kemudian bisa juga mengundang industri tersebut untuk mengajarkan atau praktisi mengajarkan di SMK? Iya, benar Mbak Ru. Jadi untuk di Teaching Factory ini, 1 bulan sebelum Teaching Factory ini kita mulai kembangkan di sekolah, para guru produktif di sekolah kami itu dimagangkan selama 1 bulan, atau bukan 1 bulan, 1 masa penanaman, mulai dari DOC datang sampai panen. Sehingga mereka mulai tahu alur SOP-nya seperti apa. Dari sana mereka mengembangkan ke anak-anak, transfer knowledge-nya itu ketika mereka menjalankan di anak-anak. Kemudian kami juga ada guru tamu Mbak Prita, praktisi mengajar ke sekolah kami dengan ketentuan itu 50 JP, 1 semester. Berarti sekitar 8 kali pertemuan selama 1 semester. Dan itu memang kami mengundang tidak hanya dari mitra kami, tapi juga dari mitra sekitar kami dan mitra-mitra yang mendukung. Misalkan kami di peternakan, tidak hanya dari Asputra yang menjalankan pemeliharaan ayam pedaging, tapi kami juga mengundang PT-PT yang lain, PT Medion misalkan, yang bergerak di bidang vaksinasi, terus obat-obatan bagi peternakan untuk mereka jadi guru tamu atau praktisi mengajar di sekolah kami, seperti itu. Bidang-bidangnya Pak Tatang apakah bisa terus dikembangkan ya Pak ya SMK untuk keunggulan wilayah ini? Iya, jadi SMK keunggulan wilayah ini sekalipun mungkin orang akan mengasosiasikan kalau daerah itu kalau tidak pertanian, peternakan, perkebunan, atau perikanan gitu ya. Dalam prakteknya sebenarnya 10 bidang keahlian SMK itu bisa mensupport untuk pengembangan wilayah agar tumbuh. Katakanlah kalau tadi Ibu Eti memang sangat direct bagaimana agri-industri, kemudian pertanian, ya, kemudian peternakan memang ada di sekitarnya. Tapi ketika misalnya bagaimana SMK yang jurusannya TKIJ gitu ya, keahliannya teknik komputer jaringan. Betul mungkin tidak dibutuhkan untuk membuat aplikasi di desa. Tapi ketika Ibu Eti sudah punya produk-produk dan mungkin sudah bisa menggerakkan banyak warga dan alumni, maka produk-produk tersebut kan perlu dipasarkan. Kalau sudah teruji di industri tingkat nasional, dicoba juga di internasional. Nah, para siswa SMK yang di bidang teknik komputer jaringan, dia bisa bantu untuk mengemas produknya dalam digital marketingnya, gitu ya. Dengan digital marketing yang mereka kuasai dengan skill-skill penguatan aplikasi, kemudian animasi, maka barang-barang yang sudah jadi dari SMK seperti Bu Eti ini betul-betul bisa dipasarkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Jadi ini bisa meningkatkan leverage dari produk-produk yang dimiliki. Demikian juga bagaimana kalau SMK-nya bidang seni budaya. Bidang seni budaya misalnya kalau kita melihat lulusan-lulusan SMK seni, mereka tidak sedikit yang sekarang sudah mulai tampil jadi usahawan mandiri. Jadi dengan membuat lagu, kemudian dengan followernya jutaan. Itu ketika saya tanya, kamu mau nggak dapat beasiswa ini? Nggak Pak, saya sekarang mau fokus dulu menjadi seniman gitu ya. Jadi dalam posisi ini bidang-bidang apapun akan dekat dengan kebutuhan lokal kalau kita packingnya dengan lebih baik. Apalagi misalnya kalau tadi Bu Eti menyediakan ayamnya, hasil pertaniannya,
Nah, teman-teman SMK Tata Boga, dia bagaimana ini betul-betul menjadi barang yang high end yang harganya lebih tinggi, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata pertaniannya nanti menjadi sutra gitu ya, dan sutranya biar lebih tinggi, bagaimana anak-anak SMK jurusan desain ya, tata busana itu bisa mendesain kemudian menjadi barang-barang yang bisa dikurasi tidak hanya oleh kurator nasional, bahkan beberapa karya-karya SMK itu sudah dikurator di tingkat dunia dan sudah bisa dipromosikan dalam level di Prancis, di Milan dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa hal yang paling penting bagaimana mensinergikan bidang-bidang keahliannya dengan menggali kekuatan-kekuatan yang ada di tingkat lokal. Baik Pak Tatang dan juga Bu Eti serta Sobat Belajar semuanya, kita telah menerima banyak pertanyaan dari Sobat Belajar melalui media sosial yang kita jawab bersama ya. Ada untuk Pak Tatang dan juga untuk Bu Eti. Nah, pertanyaan dari netizen yang pertama adalah, kalau SMK disesuaikan dengan keunggulan wilayah, apakah tidak akan membatasi peluang lulusan untuk bekerja di lintas sektor atau daerah, Pak? Ya. Bagaimana, Iya. Pak? Jadi ide dasarnya adalah bagaimana keunggulan lokal itu menjadi laboratorium. Dan ketika menjadi laboratorium, dipraktekkan sesuai bidang keahliannya, yang paling mendasar adalah bagaimana budaya kerja perusahaan atau industri itu bisa dimiliki oleh siswa, jurusan apapun, gitu ya. Keahlian apapun, yang paling penting adalah budaya industrinya. Iya. Kalau budaya industrinya sudah dimiliki, maka pondasinya akan kuat karena dia akan siap untuk belajar dan nanti belajarnya akan lebih cepat. Jadi kalau tadi misalnya di bidang Bu Eti bidang pertanian atau bidang peternakan, dia sudah punya budaya industri. Ketika dia mengembangkan dan menjadi wirausahawan, dia tidak hanya akan di pertanian dan di bidang peternakan. Dia nanti akan bergeser, ternyata pertanian itu butuh ternyata daerah-daerah juga butuh perumahannya. Nanti bergerak ke industri-industri lain. Demikian juga bidang-bidang yang katakanlah tadi desainer gitu ya. Ketika dia sudah paham industrinya, dia juga akan bergeser. Ternyata dia bakal butuh banyak yang ahli-ahli di bidang misalnya digital marketingnya. Jadi seseorang yang sudah menguasai budaya industri akan sangat mudah untuk bergerak dari bidang satu ke bidang yang lain. Bahkan misalnya kenapa di perbankan misalnya sangat banyak orang-orang yang dipilih itu orang-orang yang awalnya dari sektor pertanian atau sektor peternakan. Karena untuk mengetahui layak atau tidaknya pinjaman itu ke individu, dia akan melihat apakah dia bertani atau apakah dia berkebun atau dia di sektor tadi peternakan misalnya. Itu banyak yang terjadi, akhirnya mereka yang dari pertanian ini dia bisa juga menjadi katakanlah analis di bank gitu ya. Jadi hal-hal ini menunjukkan bahwa yang paling dasar adalah bagaimana kesempatan seluruh siswa SMK itu untuk magang, praktek dan menikmati teaching factory di bidangnya masing-masing sehingga muncul budaya industri. Inilah skill yang paling dasar. Iya. Sehingga kemudian mereka siap masuk ke dunia kerja, ya. Nah, ada juga nih pertanyaan untuk Bu Eti ini dari warganet. Programnya bagus, tapi bagaimana dengan SMK di daerah yang fasilitasnya masih minim? Apakah mereka juga bisa ikut maju bersama seperti sekolahnya Ibu nih? Gimana cara menyiasatinya, Bu? Iya. Benar Mbak Prita, sekolah kami juga bukan sekolah di kota, jadi di daerah juga. Tapi tadi karena kami dikelilingi dengan industri peternakan, kami satu kuncinya, kreatif, kolaborasi, dan inovasi. Bagaimana guru bisa berinovasi dengan segala fasilitas yang ada, antara lain dengan tadi berkolaborasi dengan industri. Kami tidak semua peralatan ada, tapi karena industri punya,
kita datang ke industri dan minta izin, boleh nggak anak-anak kita belajar di industri untuk peralatan ini? Dan mereka rata-rata mengizinkan, karena kan tidak semua ya, jadi satu kelas datang, besok lagi datang, kita berkunjung lagi. Dan selama ini mulai dari industri di peternakannya, industri di RPH, mereka welcome. Jadi anak kelas 10, kelas 11, kita sudah ajarkan untuk ada beberapa peralatan kami nggak punya, yuk kita sama-sama ke industri untuk melihatnya. Kemudian kreatif inovasi gurunya. Kira-kira substitusinya apa nih alat yang nggak ada itu? Fasilitas yang ada itu disubstitusi pakai apa? Sehingga anak tetap bisa belajar. Misalkan dengan internet gitu ya, dengan AI misalkan ya sekarang. Jadi anak bisa seperti mereka ada di sana, padahal mereka hanya melakukannya di sekolah. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke Pak Tatang. Ada pertanyaan nih Pak. Banyak pihak industri yang merasa belum sepenuhnya percaya terhadap lulusan SMK. Gimana Pak strategi Kemendikdasmen untuk membangun kepercayaan industri ini? Iya, betul bahwa memang kepercayaan industri ini membutuhkan kerja keras, dan mereka menginginkan lulusan SMK itu benar-benar siap kerja. Bahkan di hari pertama sudah bisa langsung bekerja gitu ya. Tidak ada istilahnya probing dulu gitu ya, tidak ada istilahnya magang dulu, tapi sudah langsung. Nah, dalam posisi ini yang pertama, di samping tadi kita langsung berkolaborasi dengan industri dari mulai nyusun kurikulum, pembelajaran, bahkan praktisi mengajar, kita juga mulai mendorong bagaimana agar sertifikasi ini betul-betul basisnya bukan sertifikasi standar lulusan dari sekolah, tapi sertifikasi memang yang sudah distandarkan oleh industri. Jadi dengan posisi ini diharapkan makin dekat antara kebutuhan industri, standar yang mereka inginkan dengan apa yang kita supply gitu ya. Tentu selalu ada gap. Nah, gap ini yang memang bagaimana kita terus-menerus dekatkan gitu ya. Karena ketika pembelajaran sudah kurikulum industri, tapi yang nyusun kan tahun ini. Sedangkan anak lulus 3 tahun depan. Industrinya sudah agak bergeser juga gitu ya. Nah, ini ada proses-proses yang barangkali yang paling penting adalah menekankan budaya industri pada anak dan terkait dengan soft skill. Hal yang agak memang perlu diperkuat di SMK ya secara keseluruhan, soft skill artinya ketika masuk mungkin dia siap kerja tapi masih belum familiar dengan alat-alatnya. Karena belum familiar dengan alat-alatnya, yang paling penting kan kemampuannya bertanya, komunikasi ya, belajar cepat gitu. Nah, hal-hal ini yang soft skill ini yang perlu diasah sejak dini, dan satu cara yang paling efektif untuk soft skill itu PKL dan magang. Karena mereka betul-betul dalam waktu 6 bulan di industri, dalam waktu 6 di perusahaan, mereka betul-betul belajar bagaimana real di dunia kerja itu. Nah, ada lagi satu nih Pak. Apa sih sebenarnya harapan terbesar pemerintah terkait keberlanjutan program SMK Berdaya ini di masa depannya? Iya. Ini netizen nggak sabar ya, bukan hanya nanya masa sekarang, udah langsung nanya masa depan ini nih Pak. Gimana Pak? Iya, kita mendorong dengan SMK bisa benar-benar berdaya itu dengan berbagai intervensi baru. Kalau dulu dan sekarang masih ada juga, kita punya SMK Pusat Keunggulan gitu ya. Nah, tapi kita perlu lebih banyak lagi SMK yang memperkuat teaching factory-nya, dan yang kedua yang untuk kreatif kewirausahaannya. Makanya kita injeksi ratusan SMK untuk mengembangkan kewirausahaan sehingga mereka bisa mencari praktek-praktek apa yang dibutuhkan di lingkungannya, katakanlah dengan BUMDes atau dengan Koperasi Merah Putih. Kemudian nanti mereka praktekkan dan hasilnya itu menjadi sebuah produk yang tidak hanya sebagai syarat kelulusan, tapi bisa digunakan bahkan nanti menjadi bisnis baru dia. Kalau dia misalnya dengan dukungan kreatif kewirausahaan 150 juta atau 250 juta, dia bisa memulai startup usaha gitu ya di bidang yang sesuai dengan mereka siapkan.
nanti mereka sudah mengalami gagal sekali, tapi belajar dari kegagalan tersebut, mereka bisa langsung mengoptimalkan kesempatan-kesempatan, misalnya ada KUR di UMKM, ada koperasi desa, ada apa. Jadi kalau mereka bersaing juga untuk menjadi wirausahawan di area tersebut, mereka sudah punya pengalaman-pengalaman gagal di dunia nyata yang tentu akan sangat berdampak untuk keberhasilan selanjutnya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk menutup bagaimana senior kita hari ini, saya akan ke Bu Eti. Bu Eti, tolong Ibu bisa sampaikan pesannya Ibu kepada para calon siswa. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya SMK berdasarkan keunggulan wilayah ini? Teaching Factory. Oke, jangan ragu masuk SMK karena SMK siap kerja, siap wirausaha, juga siap kuliah. Ya. Kalau sama orang tua gimana kira-kira cara menyampaikannya seperti apa Ibu? Untuk orang tua janganlah ragu karena kami akan mendidik mereka bukan hanya hard skill-nya, tapi soft skill. Nah, soft skill ini yang jadi modal mereka nanti kerja. Seperti itu. Jadi bukan hanya skill tapi juga punya mental ya. Menghadapi betapa ganasnya dunia kerja benar. dan juga persaingannya. Karena tadi Mbak ada magang dan PKL yang 6 bulan itu. Sehingga mereka memang benar-benar belajar bagaimana menjadi seorang pekerja dengan segala aturan yang ada. Seperti itu. Baik, kalau Pak Tatang silahkan kepada para sekolah-sekolah dan pemerintah daerah. Bagaimana Pak? Silahkan. Iya. Untuk para kepala sekolah, terus bangun kolaborasi dengan industri yang ada di lingkungan masing-masing dan perkuat pemagangan sehingga nanti lulusan bisa memiliki pengalaman nyata yang lebih panjang. Dan hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana resources yang ada di masyarakat, di pemerintah daerah bisa bersinergi dengan berbagai teaching factory yang ada di SMK. Saya membayangkan misalnya bagaimana pengalaman di Banten atau di Tangerang, SMK yang sudah BLUD, itu mereka punya produk roti segala macam, itu langsung diserap oleh Pemda untuk hidangannya dan lainnya, sehingga ada proses yang berjalan terus-menerus sehingga antara Pemda, antara SMK dan juga siswa betul-betul bisa bersinergi. Siswanya bisa menghasilkan karya dan karyanya terjual. Dengan terjual mereka bisa terus melakukan continuous improvement, perbaikan terus-menerus gitu dan berinovasi bagaimana agar hasil yang terbaik. Dengan seperti itu saya kira daerah akan kuat, SMK akan semakin maju dan anak-anak kita akan siap baik bekerja maupun berwirausaha. Meskipun tidak sedikit juga sekarang lulusan SMK yang masih tetap ingin melanjutkan kerja. Kemarin waktu saya ke SMK di Cikarang, itu semuanya sudah diijon oleh perusahaan untuk menjadi karyawan. Tapi ternyata masih ada sekitar 5-10%, saya Pak sudah diterima di PTN jadi mau melanjutkan perguruan tinggi. Tapi tidak apa-apa, yang penting bagaimana mereka bisa bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan sehingga mereka nanti akan berhasil dengan pengalaman-pengalaman magang PKL dan pengalaman di industri. Yang penting tidak menjadi pengangguran. Betul. Terserap dunia kerja atau melanjutkan pendidikan. Betul. Luar biasa. Semoga sukses Pak untuk pengembangan programnya karena ini menjawab banyak sekali permasalahan di bangsa ini, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memecahkan masalah pengangguran, dan yang paling penting lagi ini adalah ini jadi modalitas ekonomi nasional juga ini Pak ketika sumber daya manusia kita sesuai kebutuhan pasar. Nah, luar biasa kan Sobat Belajar, kita sudah sampai di penghujung siniar hari ini dan semoga diskusi kita ini bisa menambah wawasan dan semangat kita semua untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata dan berkualitas. Sampai jumpa di program Siniar Pendidikan Bermutu untuk semua di episode selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan jangan pernah lelah merawat harapan. Sampai jumpa.